adik-adik semua, kita bertemu kembali ya untuk ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap semua ya untuk ibadah? Yuk sekarang kita mau mulai ibadah kita mau pujikan Minta Tuhan Pimpin. Bimbing. Ini kebaktian Roh tolong bimbing sampai penghabisan. Kita pujikan sekali lagi. Minta Tuhan pimpin. Ini kebaktian Roh tolong pimpin sampai penghabisan. Sekarang tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah memberi kesehatan kepada kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Kita mau memujikan, aku mau ikut, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Kita pujikan sekali lagi. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Selanjutnya kita masih mau memuji Tuhan, kita memujikan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang
Kita pujikan sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Masih bangkit berdiri, kita mau pujikan Tuhan Yesus di tengah kita besar. Tuhan Yesus di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Ia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar-besar. Oke, adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Kita pujikan sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Duduk yang rapi, dengarkan cerita dari Ibu Heru. Selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Selamat beribadah. Mari kita siap mendengarkan firman Tuhan. Tadi anak-anak sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian berkenan di hadapan Tuhan ya anak-anak. Tuhan sucikan sehingga menjadi berkat anak-anak. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kita, memimpin kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami semua anak-anak-Mu memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian yang sudah diaturkan kehadirat Tuhan, Tuhan menolong, memberkati, menyucikan sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini anak-anak-Mu mau mempersembahkan hati, pikiran, pendengaran, mata kami semua untuk mendengarkan, belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menolong kami, mengajar kami, membimbing kami supaya kami mengerti melalui Roh-Mu yang suci yang diam dalam hati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pada saat ini. Amin. Anak-anakku, pernah anak-anak merasa takut? Pernah? Oh, pernah. Takut apa coba? Wah, aku takut kalau malam hari Bu ada suara kerosak padahal aku tidur sendiri. Takut kalau itu hantu. Oh, itu bukan. Itu suara kucing atau tikus ya di atap. Apalagi ada yang suara takut apa? Wah, suara lagi Bu. Apa? Kalau musim hujan itu loh Bu, ada petir. Jeder. Wah, takut Bu. Lalu terus uglangan, gelap. Aku juga takut. Ya. Terus takut apa lagi?
Saya takut Bu kalau ditinggal, pergi, orang tua saya di rumah sendirian, kadang takut dengan orang gila atau enggak tahu apa, ada orang masuk, ketok-ketok padahal enggak kenal. Nah, itu aku takut. Nah, selama ini juga takut Bu. Apa? Takut virus, COVID menyebar kemana-mana. Tapi aku berdoa Bu, karena Tuhan Maha Kuasa menyertai kita. Ya, bagus. Semua pernah merasakan takut. Nah, Nabi Elia pun, cerita Bu Heru 2 minggu, 3 minggu yang lalu, Nabi besar. Pernah memberikan pertolongan pada janda Sarfat dan juga membangunkan anak janda yang mati hidup kembali, ya. Perbuatan yang luar biasa, ajaib. Tetapi Nabi Elia juga takut anak-anak. Apa iya Bu? Iya, coba anak-anak lihat, anak-anak baca, pelajari. Ayo kita buka kitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Kitab apa anak-anak? 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Udah ketemu semua? Yakni nanti kalian baca, kalian renungkan, kalian dapatkan apa yang anak-anak baca dari 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Nah, di situ temanya Elia lari ke Gunung Horeb. Apa anak-anak? Elia lari ke Gunung Horeb. Ya. Mengapa anak-anak Nabi Elia kok lari? Cepet-cepet lari ke Gunung Horeb. Kenapa? Ayo anak-anak baca, anak-anak lihat pasal 19 ayat 1, ayat 2. Ya, ayat 1. Elia lari ke gunung, ya, lari meninggalkan bujangnya. Yang kedua ayat 2. Kenapa Nabi Elia lari? Karena diancam Isabel, istri Ahab yang jahat, jahat, yang keras kepala, ya, yang suka marah-marah. Wah, ingin mengancam Nabi Elia. Kenapa anak-anak? Kok Isabel mau mengancam, mau membunuh Nabi Elia? Kenapa? Ya, siapa yang tahu? Yang baca tahu pasti. Ya, karena Nabi Elia sudah membunuh Nabi Baal. Patung-patung, ya, Baal dewa 400 Nabi Baal, ya, dibunuh. Dah. Wah, dibunuh semua. Padahal itu kepercayaan Isabel, kepercayaan Ahab rajanya, kepercayaan rakyatnya. Kok dibunuh? Maka Isabel dengar itu anak-anak, wah, telinganya naik. Wah, marah anak-anak. Marah besar Isabel ini. Marah. Lalu dia menyuruh pengawalnya, prajuritnya yang dipercaya, suruh memanggil Nabi Elia. Awas nanti kalau ketemu seperti engkau membunuh nabi-nabiku 450 mati. Sama seperti itu, engkau besok juga akan mati. Waduh, ngeri anak-anak. Coba diancam mau dibunuh. Sebetulnya Nabi Elia anak-anak tidak takut mati kalau di tangan Allah.
yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan manusia tidak takut mati. Tetapi kenapa harus mati di tangan Isabel yang jahat, yang keras, yang tidak percaya Allah? Lebih baik Elia lari meninggalkan tempat itu dan lari menuju ke tujuan, yaitu Gunung Horeb. Elia takut anak-anak. Pergi ke Berseba, wilayah mana? Yehuda. Jauh sekali anak-anak. Perjalanan jalan kaki itu 1 hari. Coba, anak-anak berjalan kaki saat olahraga misalnya. 1 putaran lapangan manahan setengah jam. Anak-anak capek, sudah bawa bekal lengkap, bawa uang, bekal minum, uang untuk jajan nanti lapar, beli soto, bakso atau apa. Persiapan, makanan, jasmani. Tetapi Nabi Elia karena diancam mau dibunuh, lari cepet-cepet tanpa bekal, tanpa minum, lari. Waduh, 1 hari coba bayangkan anak-anak. Dari pagi sampai sore. Tempatnya bukan enak seperti ini. Ada kalau di jalan kenalan nunut, bonceng, gandul becak, gandul dokar, gandul gerobak. Oh, tidak ada. Jalan kaki pakai tongkat, teknik. Aduh, udaranya panas sekali. Gersang, anak-anak Solo beberapa hari ini udaranya panas sekali, baru sampai Gembrobyos ya, panas. Elia kepanasan, perut keroncongan lapar. Sehari jam 8, 9, 10, 11, 12 matahari pas di tengah-tengah kepala, di atas kepala tetap jalan. Dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melakukan sekuat tenaga, segiat-giatnya, sekeras-kerasnya untuk membela kebenaran, untuk melakukan kebenaran. Sudah tadi menumpas, membunuh Baal 450. Ya, melakukan kebenaran, sudah tidak mau bertobat, orangnya diingatkan, malah diancam mau dibunuh. Maka dia ingin menyelamatkan juga nyawa dan tubuhnya dari kekerasan orang jahat. Akhirnya anak-anak, capek sekali. Sudah, aku mau istirahat. Dia pikir, aku sudah melakukan kebenaran. Aku bekerja dengan tulus. Aku bekerja dengan rela. Aku bekerja untuk Tuhan. Supaya orang-orang itu menyembah, beribadah kepada Tuhan. Supaya Tuhan tidak murka kepada orang-orang yang tidak percaya itu. Kenapa? Tidak ada yang bertobat, tidak ada yang berterima kasih, malah aku diancam. Sedih rasanya anak-anak. Terus apa Nabi Elia anak-anak? Mengeluh. Ya Tuhan, ayat yang ke-4 di situ. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya Tuhan, ambillah nyawaku. Mungkin secara manusiawi, Nabi Elisa itu juga kesal. Sudah berjuang dengan mati-matian. Ya, nyawa dipertaruhkan. Tapi orang tidak ada satupun yang percaya kepada Allah. Tidak ada yang bertobat. Tidak ada yang mempercayai Nabi Elisa.
rasanya lungkrah, putus asa, tidak semangat. Lalu ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik. Capek anak-anak, nelongso. Mesake ya anak-anak, kasihan. Coba anak-anak sudah berjuang apa dalam hidup anak-anak untuk mempertahankan kebenaran dan kehendak Tuhan. Sudahkah berjuang? Mari, kalau belum, kita berjuang melakukan kebenaran melalui tutur kata, tingkah laku perbuatan kita. Mengingatkan teman, saudara, keluarga, kakek, nenek yang belum percaya kepada Allah. Anak-anak aja, walaupun tantangannya berat, seperti Nabi Elia. Tidak disenangi, tidak ada yang bertobat, bahkan mau dibunuh. Tidak apa-apa. Itu urusan Tuhan. Mungkin anak-anak tidak disenangi, diancam, dibenci, tidak apa-apa. Itu urusan Tuhan. Tapi setelah capek Nabi Elia tidur nyenyak sekali anak-anak. Lapar. Terus apa anak-anak? Ya, ayat yang ke-6. Lalu plek seperti anak-anak kalau dibangunkan. Ayo anak-anak bangun, hari sudah pagi, nanti terlambat sekolah, ini PTM, baru latihan masuk, jangan sampai terlambat. Ya, anak-anak dibangunkan mama apa? Plek. Tuhan anak-anak Maha tahu apa yang dilakukan Elia, hati pikiran Elia, kesedihan Elia, kelelahan Elia. Elia tidur, lalu malaikat Allah datang. Prek. Elia, bangunlah dan makanlah. Anak-anak, anak ayat 5 tidur di bawah pohon kan semilir ya anak-anak. Capek, lapar, haus, bangunlah Elia, makanlah. Kok ada suara bangunlah Elia dan makanlah. Wah, bangun anak-anak, membuka matanya. Nah, di dekat kepala kok ada roti, air dalam kendi, lalu makan. Aduh segernya, enaknya, perutku terisi, ndak lengket lagi, ya, ndak kemerucuk lagi karena diisi roti. Ambil kendi ya anak-anak, minum, glek. Aduh, segernya anak-anak. Wah setelah makan, minum, kipas-kipas silir enak. Tapi biasanya ya anak-anak, kalau habis makan itu apa? Habis makan, habis minum, perut kenyang, seger, lihat TV. Terus apa? Ngantuk lagi, tidur. Ya. Nabi Elia habis makan, minum, kenyang, menikmati nikmat Tuhan. Udara segar, bersyukur. Wah, angin sepoi-sepoi. Silir enak. Elia tidak sadarkan diri, wah liar-liar, akhirnya tidur lagi, nyenyak lagi. Wah enak tidurnya anak-anak. Terus apa yang dilakukan anak-anak? Wah enak, anak-anak kalau tidur wareg kenyang, wah angker, mimpi indah. Tapi Elia ini tidak mimpi loh ya anak-anak. Ayat yang ke-7 apa? Malaikat datang lagi. Malaikat Allah prok yang kedua kali. Bangunlah dan makanlah Elia. Ya, bangunlah dan makanlah. Sebab perjalananmu masih jauh. Loh, kok tahu ya? Iya, malaikat Allah tahu. Perjalanan Elia nanti jauh sekali. Maka anak-anak perlu kekuatan. Makan,
minum. Dimakan lagi anak-anak, makan lagi, minum lagi. Kenyang, ada kekuatan, ada semangat. Nah, setelah jalan lagi tadi 1 hari, berjalan lagi anak-anak. Jalannya jauh sekali. 40 hari, 40 malam. Ya, wah, ayat yang ke-8. Jalan kok lama banget, Bu? Iya, ya karena itu perintah Tuhan dia lakukan anak-anak. Jalan kemana Tuhan mau tunjukkan. Ternyata anak-anak sampai tujuan 40 hari 40 malam. Wah, jalan mungkin kaki anak-anak sudah capek, pegel, linu, waduh sakit semua. Ya, lalu anak-anak sampai ke Gunung Allah, ke Gunung Horeb di situ anak-anak. Jadi anak-anak untuk mencapai suatu tujuan dan harapan yang besar dan benar sesuai kehendak Tuhan, sesuai yang diinginkan Tuhan anak-anak, itu tidak mudah ya anak-anak. Untuk mencapai tujuan harapan anak-anak yang sukses baik berhasil masa depan nanti, itu tidak gampang, tidak mudah. Perlu perjuangan yang benar, yang keras bersama Tuhan. Nah, banyak menghadapi kesulitan, banyak menghadapi ancaman, banyak orang tidak senang seperti Nabi Elia. Banyak mengalami hinaan, cemoohan. Elia takut, khawatir, kadang membuat putus asa anak-anak seperti Nabi Elia. Tetapi anak-anak jangan takut dan khawatir. Mata Tuhan ini loh anak-anak, melihat, menjelajah ke seluruh bumi dan melihat hidup kita semua. Melihat hidup anak-anak semua. Melihat keadaan kita. Melihat apa yang kita perlukan. Apa yang kita butuhkan. Apa yang menjadi kesulitan kita. Tuhan akan menolong melalui siapapun orang-orang yang terdekat dengan anak-anak. Tuhan memakai. Maka dari itu jika kita menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan, kekhawatiran, jangan takut. Asalkan anak-anak tetap setia melakukan apa yang benar, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa anak-anak semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau menolong, memimpin, membimbing, mengajar anak-anak-Mu semua melalui Roh-Mu yang suci, yang diam dalam hati anak-anak-Mu. Ajar supaya mengerti kehendak-Mu, ajar supaya kuat imannya, tetap setia teguh memperjuangkan hidup dalam kebenaran, kejujuran, ketaatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua dalam belajar, jaga lindungi dari sakit penyakit di saat-saat anak-anak-Mu PTM yang pertama ini, minggu-minggu ini, berkati orang tuanya dalam bekerja berusaha, supaya di tengah keluarga ada kecukupan jasmani dan rohani, sehingga apa yang menjadi kesulitan dapat diatasi berkat pertolongan, kasih, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih.